ini Bu Ya, Hijrah. Iya. sepertinya Hijrah sudah siap sekali ini hari. Sudah siap, Pak. Sangat-sangat siap ini. Nggak bisa dulu. Iya. Coba tes kit dulu. Bisa di share screen Ibu Hijrah? Share screen. Sampai tidak bisa. Bisa atau tidak? Saya coba, Pak. Aduh, kok getar ya ini, Pak? Bisa ya? Oke, bisa ya. Oke. Oke. Oh, dibuka dulu. Oke. Ya, baik. Kita langsung saja Bu Hijrah ya. Sudah di-record Bu Hijrah? Kembali pada sudah Bu Hijrah. Iya, oke, silahkan. Sudah terekam, sudah ter-record. Oke. Iya, Pak. Ya, baik. Saya langsung saja Bu Hijrah ya. Jadi Ibu Hijrah sebagai peserta kedua ini pada hari ini untuk melaksanakan ujian Yukom. Jadi mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan ya. Bagaimana ya? Ibu Hikmah, bagaimana Ibu Hijrah mengidentifikasi sebuah masalah dalam kelas biasanya? Kalau saya Pak dari hasil pengamatan pada observasi pada saat pembelajaran berlangsung Pak. Itu. Saya lihat gejala-gejalanya Pak, begitu Pak. Artinya ya bagaimana caranya mengidentifikasi masalah? Iya. Ya Pak, pada saat proses pembelajaran saya lihat di situ nih Pak, saya lihat muncul permasalahan-permasalahan, muncul gejala-gejala gitu Pak. Saya lihat makanya itu Pak yang saya masukkan ke dalam LK. Terus kalau misalnya Ibu Hijrah sudah ketemu ya atau sudah menemukan suatu masalah ya, kemudian bagaimana caranya Ibu Hijrah itu mengeksplorasi untuk mencari solusi dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut? Bagaimana caranya? Solusi atau penyebab, Pak? Eksplorasi solusi. Oh, eksplorasi solusinya itu Pak, kan saya eksplorasi dulu penyebabnya. Dari mana Pak? Saya lihat dulu akarnya. Itu akarnya dari hasil kajian literatur dan wawancara Pak. Setelah itu penarikan solusi juga saya lihat dari hasil kajian literatur, di mana saya melihat jurnal-jurnal penelitian dari hasil-hasil penelitiannya. Jadi meskipun jurnalnya merujuk ke sana, tapi tetap saya lihat juga hasilnya bagaimana, apakah berhasil atau tidak menggunakan solusi tersebut. Dan juga saya juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang mewakili pakar, ada terus wakasek kurikulum juga kemarin, terus tim asesor saya, tim asesor PKG juga Pak untuk penentuan solusi saya Pak. Oke, terus dari beberapa alternatif solusi. Ya kan ketika kita menemukan sebuah akar penyebab masalah itu, kemudian kita melakukan eksplorasi alternatif solusi ya. Nah, tentunya kita lakukan alternatif solusi, kemudian kita menentukan solusi. Nah, bagaimana Ibu Hijrah? Bagaimana Ibu Hijrah? Kenapa selalu hikmah? Bagaimana Ibu Hijrah mengambil keputusan atau menentukan bahwa ini adalah solusi yang tepat untuk saya lakukan terhadap permasalahan yang telah atau akar penyebab masalah yang telah saya temukan pada identifikasi masalah tersebut? Ya Pak, saya menentukan, kan saya pertama itu alternatif solusi dulu Pak, mengumpulkan dulu misalnya kayak model Pak ya, model misalnya solusinya model, saya kumpulkan dulu model-model yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saya melakukan lagi kajian literatur, yang mana yang paling mendekati, yang mana paling bisa diterapkan di kelas saya, mempertimbangkan juga kelebihan dan kelemahannya, melihat juga dari peserta didik yang saya ini ajar Pak, karakteristiknya yang mana yang paling cocok dengan situasi kelas saya. Terus kemudian saya melakukan juga kembali melakukan wawancara Pak dengan guru, pokoknya dengan beberapa orang Pak di sekolah saya, juga pengawas dan pakar. Dan setelah itu kalau misalnya memang meluas pertanyaannya, kadang saya
memberikan opsional dari alternatif solusi yang saya dapat. Kira-kira yang mana sih yang di antara, misalnya saya dapat 3. Saya bertanya yang mana di antara ketiga ini yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya identifikasi. Yang mana yang paling memungkinkan untuk menjadi solusi. Begitu, Pak. Iya, artinya ketika kan begini, menentukan satu solusi yang paling tepat, tadi dikatakan begitu ya, yang paling cocok akan dari beberapa alternatif itu, semuanya adalah misalnya model ya, ada beberapa model, semuanya cocok. Kemudian akhirnya saya mengkaji ulang lagi, Bu Hijrah. Akhirnya saya mengambil solusi yang paling cocok di kelas. Cocok di kelas itu seperti apa ya? Ya Pak, saya tuh Pak menganalisis Pak, cocok di kelas itu seperti kayak saya lihat dari karakteristiknya juga siswa Pak, begitu. Misalnya kalau misalnya siswa saya apa ya, terlalu banyak misalnya, saya akan memungkinkan menghindari model-model pembelajaran yang sifatnya kayak games-games begitu Pak, karena akan saya pasti akan memunculkan masalah baru di kelas dalam penerapannya, begitu Pak. Saya sesuaikan juga dengan karakteristiknya. Saya analisis lagi, Pak. Cuman pada karakteristik siswanya saja pengaplikasian itu bisa dilakukan. Maksudnya kecocokan itu kan ada 5 misalnya, ada 5 misalnya solusi yang tepat. Iya, Pak. Sekarang kecocokan pada suatu kelas pembelajaran itu apakah hanya dilihat saja pada kecocokan itu pada karakteristik siswanya saja? Dari materi juga, atau Pak. Ada unsur-unsur lain? Materi juga, saja? Pak. Kayak materinya Kenapa juga, bisa Pak. materi? Karena misalnya kayak PBL itu saya baca Pak dari kajian literatur, katanya tidak semua materi cocok dengan model pembelajaran PBL, misalnya itu Pak. Jadi kalau mencocok dengan materi kan, kalau sudah mengambil solusi sebenarnya ya sudah itu semua 5 itu saya kira pastinya sudah cocok dengan materi, karena tidak mungkin dia jadikan solusi, tidak mungkin dia di satu alternatif solusi ketika itu materi itu tidak tepat dengan persoalannya, kan itu kan sudah dikaji semua, akhirnya dapat 5. Kita cari konsnya ya kan, ketemu Pak. Semua memiliki Pak. Ini terus terus kemudian kita akan lihat dia bagaimana, apakah pengimplementasian dalam suatu kelas itu mampu dijabarkan. Nah, itu yang mau di pengimplementasian itu dari unsur-unsur apa saja. Sehingga kita menentukan, nah ini yang cocok ini. Apa saja. Taruhlah misalnya kita menggunakan terus kemudian kita gunakan juga artificial intelligence ya dalam advance materialnya itu misalnya, tapi ternyata di sekolah itu ternyata tidak mendukung untuk dilakukan itu karena misalnya tidak ada jaringan, kemudian pembelajaran yang tidak ada ketersediaan itu, kemudian jadi maksud saya itu tadi, jadi pengimplementasi dari suatu aksi yang sudah ditetapkan itu betul-betul disebabkan karena bukan hanya faktor karakteristik siswa saja, tapi seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Jadi karakteristik siswa, jumlah siswa, ketersediaan fasilitas, kemudian bagaimana dukungan jaringan, bagaimana kondisi lingkungan, lingkungan sosial masyarakat setempat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bukan cuma para karakteristik siswa saja. Iya. Lingkungan juga, gitu. Situasi terus, di sekolah juga, Pak. Oke, yang kedua. Yang kedua, yang selanjutnya adalah setelah kita menetapkan nih aksi atau solusi, kemudian kita membuat perangkat pembelajaran. Dalam perangkat pembelajaran, apa-apa saja perangkat pembelajaran yang kita buat, Hijrah? RPP, Pak. Untuk menyelesaikan masalah itu. RPP, Pak, bahan ajar, terus media pembelajaran, terus LKPD, dan instrumen penilaian, Pak. Oke, jadi ada berapa semua? 5, Pak. Oke. 5?
10 ini. 5, Pak. 10. 5. Dia pakai apa kan? Kamu bilang 5, 10. Ini Maaf Pak, grogi Oke. Pak, ya Allah Pak. lanjut ya. Oke, ada 5 perangkat pembelajaran. Iya Pak. Ada 5 perangkat pembelajaran. Nah, coba sebutkan salah satu dari apa ya perangkat yang Ibu Hijrah lakukan atau aksi yang Ibu buatkan perangkat pembelajaran. Satu saja. Apa? Maksudnya Pak, RPP kan Pak? Iya, dari kan ada berapa? Ada berapa Ada 5. kemarin? Dan Ada 5 Pak. ya, ada berapa aksi? Ada 4 aksi, 1 aksi isinya 5 Pak. Ya, coba sebutkan salah satu aksi yang Ibu Hijrah lakukan. Apa itu? Apa akarnya, kemudian apa materinya? Gimana menjabarkannya? Oh, ya Pak. Jadi di aksi pertama itu saya mengidentifikasi sebuah masalah, ingin menyelesaikan sebuah masalah mengenai pembelajaran yang masih berpusat kepada guru, Pak. Jadi peserta didik di dalam pembelajaran tersebut bersifat pasif, gitu Pak. Jadi dalam RPP itu untuk menyelesaikan masalah saya mengambil model pembelajaran PBL, Pak, problem based learning, di mana setelah saya melakukan kajian literatur ternyata problem based learning ini memang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, Pak. Begitu. Dan juga sebenarnya saya dapat 2 Pak, PJBL dan PBL untuk meningkatkan aktivitas. Tapi di sini pada materi ini tuh masih materi pengetahuan 3.1. Belum saya mengarah kepada proyek. Dan kalau untuk proyek juga memakan waktu lebih lama dibanding yang PBL, Pak. Jadi saya mengambil solusi PBL dalam RPP saya, Pak. Seperti itu. Dan dalam PBL itu ada diskusi, ada pengamatan. Gitu, Pak. Tunggu dulu. Tadi mengatakan saya sebenarnya ada 2 alternatif, ada PBL, ada PJBL. Yeah. Terus Ibu Hijrah ambil PBL karena menurut Ibu Hijrah karena materi yang diambil itu hanya bersifat pengetahuan. Apakah keterampilan tidak bisa dijadikan materi digunakan model PBL? Bisa juga Pak, tapi saya fokus di 3.1. Saya lihat lagi Pak dari situasinya Pak, begitu. Yang tadi dilihat dari situasi di kelas bagaimana. Penilaian otentik apa saja? Coba sebutkan penilaian keseluruhan Pak. Pengetahuan. Apa saja itu penilaian yang otentik? Penilaian otentiknya apa saja? Penilaian otentik itu penilaian secara keseluruhan Pak. Misalnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pak. Nah, antara penilaian pengetahuan dan keterampilan itu harusnya dia sejalan. Jadi ya, Pak. Walaupun kita walaupun kita mengambil K3 ya Pak. Aspek pengetahuannya, tetap keempatnya itu harus kita lakukan juga. Jadi Pak, dia berdampingan. Iya Pak, ada Pak. Di presentasi Pak. Sehingga jadi bukan karena PBL PJBL-nya. Iya Pak. Nah, kalau PBL itu tetap dia harus menyelesaikan keterampilan. Iya Pak. Tetap dia harus menyelesaikan keempatnya, tapi tidak dalam bentuk proyek. Tidak dalam bentuk proyek. Iya Pak, bukan proyek yang belum proyek di sini Pak. Keterampilan tetap. Oke. Jadi dia tidak berbentuk proyek. Ya, keterampilan. Nah, kalau begitu saya mau tanyakan kembali. Seperti apa IPK yang terjabar dari KD-nya Hijrah yang mengintegrasikan atau merangkum pengetahuan maupun keterampilan K3 maupun K4? Coba sebutkan itunya. Bagaimana KD-nya, kemudian bagaimana IPK itu terjabar pada aspek pengetahuan dan keterampilannya. Ya Pak, pada KD 3.1 itu memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bernyanyi solo Pak. Nah untuk indikatornya itu mengidentifikasi jenis penampilan solo, terus memahami materi vokal, memahami teknik vokal, memahami teknik pengembangan ornamentasi pada lagu, terus masuk ke KD 4, di situ sudah mengembangkan ornamentasi
ritmis, mengembangkan. Dalam mengembangkan ini dia mewakili KI 4 yang mencoba dan mengolah, Pak. Di mana IPK-nya itu menentukan lagu yang akan dinyanyikan. Di sini menentukan lagu yang akan dinyanyikan itu mencoba, Pak. Terus berlatih menyanyikan lagu yang sudah ditentukan juga itu masuk ke dalam KI 4 yaitu mencoba. Nah, terus masuk ke dalam IPK 4.1.3 sudah berlatih mengembangkan teknik ornamentasi, itu sudah masuk ke KI 4 bagian menyaji dan mengolah. Halo Pak, putus-putus kapan suaraku Pak? Iya, tapi enggak, saya kedengaran. Sudah? Iya, Sudah? Pak. Iya Pak. Kurang ya Pak. Dari mana dasarnya hijrah? Dari mana dasarnya hijrah mengambil apa dasarnya hijrah mengambil indikator pencapaian kompetensi itu? Apa yang mendasari? Atau di mana diambilnya? Paling sederhananya, di mana kau ambil itu IPK? Kau membuat IPK itu dari mana kau ambil? Ya Pak, jadi kan pertama itu judul babnya itu menyanyikan lagu solo secara tunggal. Untuk KD-nya kan mengembangkan teknik ornamentasi, Pak. Jadi untuk yang pertama itu saya memperkenalkan dulu penampilan jenis-jenis penampilan solo, Pak. Saya perlu memperkenalkan karena takutnya nanti terlalu ribet pikiran peserta didik saya. Pada saat saya bilang menyanyikan lagu secara solo, takutnya dia pikir harus bermain musik lah di atas dan lain-lain. Padahal jenis berpenampilan solo itu juga bisa diiringi dengan MIDI atau MP3 kalau memang tidak tahu memainkan alat musik. Seperti itu, Pak. Jadi di situ saya memperkenalkan jenis-jenis penampilan solo. Nah, terus saya juga akan memperkenalkan membantu peserta didik mengidentifikasi materi vokalnya, Pak. Yang mana sih kira-kira yang cocok vokalnya dengan lagu gitu. Lagu yang mana yang cocok dengan vokalnya, Pak, peserta didik. Jadi saya mencoba untuk menuntun peserta didik untuk memahami dulu vokalnya, Pak, warna vokalnya, terus kira-kira dia memiliki nada yang tinggi atau tidak, Pak, begitu. Jadi sebelum sampai pada tahap teknik pengembangan ornamentasinya. Nah, istilah memahami ya dan sebagainya, mungkin menerap dan sebagainya, menganalisis dan sebagainya. Di mana Ibu Hijrah dapatkan? Itu maksud pertanyaan saya tadi. Kenapa IPK itu Ibu susun berdasarkan apa? Memahami, kalau memahami Pak, kalau saya lihat kan sebenarnya memahami itu dia masuk ke dalam C2 Pak, dia masuk ke dalam C2. Tapi saya punya gambaran ke depannya itu mau membuat peserta didik menganalisis begitu Pak suatu masalah. Nah, kalau peserta didik sudah mampu menganalisis berarti peserta didiknya juga sudah paham begitu Pak. Jadi saya pakai kata memahami. Dari mana diambil kata memahami, bahwa itu memahami ada di C2, di taksonomi belum, Pak. Ada di C4. Di taksonomi belum, Pak. Apa namanya itu? Apa namanya? Taksonomi belum itu kan yang nama teori. Apa namanya itu? Itu memahami, menganalisis, apa namanya itu? Ini Pak, tingkatan kognitifnya, Pak. Kalau yang C1 sampai C3 kan dia load. Kognitif ada, keterampilan ada. Iya, C1 sampai dari mana ambil itu? Itu termasuk dalam apa dia? Loads, Pak. Kata kerja operasional. KKO namanya cuma ya. KKO jadi iya, pengelompokan. Pengelompokan, Pak. Pengelompokan. Iya, kata kerja itu ya berdasarkan KKO-nya. Jadi kata-kata istilahnya mengingat, memahami, menerapkan atau menganalisis, kemudian apalah. Iya Pak, sampai C6 Pak. Mengevaluasi ya, sampai pada tahap mencipta. Sampai C6 itu adalah merupakan kata kerja operasional. Itulah yang membedakan di mana dia letaknya, apakah dia pada lower order thinking skill ataukah pada higher order thinking skill, ya kan? Ya, Pak. Jadi kalau mengingat itu kan masih menyebutkan, itu mengingat, ya, mengetahui itu mengingat. Artinya nah itu masih masuk dalam tahap C1 dalam pembelajaran atau dalam baik kognitif maupun
psikomotor ya, terutama. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya masuk pada aspek TPACK. Pernah dengar istilah itu pasti ya? Pernah, Pak. Apa itu TPACK? Kira-kira? Coba sebutkan. Apa itu T-nya apa? T-nya A. Terus TK-nya apa? T-nya teknologikal, Terus? PA-nya itu pedagogikal, C itu konten, K-nya itu Oke, knowledge atau terus? pengetahuan. K itu knowledge atau pengetahuan. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah coba jelaskan apa itu TPACK yang saya tidak pahami. Apa itu TPACK? Teknologikal apa sih teknikal maksudnya? Anda Apa pahami itu teknologikal? Ya, Pak. Iya, bertanya sama kamu tuh. Ya Allah. Ya, Pak. Kan guru, harusnya lebih banyak menerapkan ini dari kita dosen ini. Tidak ya, Pak. Ya, coba. Ya, Pak. Kalau teknologikal itu teknologi. Teknologi itu kayaknya ada pernah pembimbingku, Pak, yang bilang teknologi itu bukan hanya sekedar kayak perangkat IT, tapi teknologi itu yang bisa memudahkan pekerjaan peserta didik, memudahkan kita, pekerjaan kita, Pak, untuk teknologi itu. Jadi tidak melulu tentang perangkat IT, Pak. Apapun yang memudahkan pekerjaan kita itu bisa masuk ke dalam sudah bentuk teknologi gitu, kemajuan teknologi. Gitu, Pak. Tapi saya lupa, Pak, pembimbing siapa itu, Pak, yang bilang. Terus pedagogikal gimana? Pedagogikal apa itu pedagogikal? Pengetahuannya, Pak, pedagogiknya, pengetahuan profesionalnya, Pak. Iya, seperti apa? Guru, Pak. Pengetahuan tentang profesional seperti apa sih? Halo? Ya, silakan. Pak. Oh, ya, pedagogikal ini, Pak, pengetahuan profesional guru. Apanya guru? Profesi guru seperti apa? Seperti apa? Pedagogikal itu seperti apa contohnya? Seperti penerapan strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan, metode, apapun di kelas itu, Pak, penerapan dalam kelas, pengetahuan guru dalam dalam mengajar begitu, Pak, itu masuk ke dalam pedagogikal. Bagaimana guru dalam menilai pembelajaran pedagogik. Oke. Terus konten pengetahuan apa? Konten pengetahuan. Kontennya itu konten knowledge. Konten knowledge itu apa? Nah, kontennya itu yang saya bagaimana pengetahuan itu saya kemas, Pak, dalam satu konten. Dalam bentuk konten, Pak, pengetahuannya, knowledge-nya saya kemas dalam satu konten. Itu, Pak, kontennya. Ya, jadi jadi substansi ya, konten knowledge itu adalah substansi materi yang harus dikuasai oleh guru dalam pelajaran. Jadi kalau guru memberikan materi, harusnya dia menguasai sehingga seluruh unsur-unsur tersebut terintegrasi dalam satu proses pembelajaran, ya. Sehingga tentunya dengan adanya TPACK itu Anda pasti akan menjadi pasti akan menjadi guru yang profesional. Apa namanya ya? Guru yang memesona. Mantap, Pak. Guru yang mempesona ya? Apa itu guru? Apa itu guru yang mempesona? Guru yang mempesona. Ya, guru yang mempesona itu, Pak, kayak kita, Pak. yang bisa membuat ya, Pak, jadi kayak kita, Pak, betul, Pak, yang memulai pembelajaran dengan menyenangkan itu, Pak, dan tidak guru mempesona itu tidak hanya melulu memiliki kemampuan profesional terhadap pengajar, tapi juga punya kemampuan sosial, mampu memahami kepribadian peserta didik, mampu menyenangkan peserta didik, mampu menuntun peserta didik. Pokoknya kita banget nih, Pak, begitu ya. Oke. Jadi dia mampu secara profesional, secara kompetensi pengetahuannya, keterampilannya memadai, secara aspek sikap dan secara penampilan juga bisa simpatik ya, bisa memberikan simpatik terhadap menguasai informasi teknologi juga, didiknya. Pak. Ya, jadi jadi bukan hanya pada
aspek penampilan saja, tapi Pak. dari segi kompetensi, penguasaan Pak. teknologi, Ya, kemudian Pak. bagaimana mengerti sikap-sikap atau karakteristik siswa dan Ya, Pak. bagaimana membangun motivasi, Ya. ya, Ya. sehingga siswa itu menjadi kritis, komunikatif, Ya, apalagi Pak. dan Ngefans sebagainya itu sama ngefans sama gurunya, kolaboratif Pak. dan sebagainya Ya. bisa tercapai. Oke, seperti itu ya. Ya, Jadi saya kira untuk saya cukup bicara ya. Jadi kembali berikan kepada Pak Faisal sebagai penguji berikutnya. Silakan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak. Ini Bu Hijrah ini terlalu. Halo Pak. Ya. Putus Pak. Oke. Ya. Sudah siap diuji? Kalau dibilang siap Pak, disiap-siapkan Mami Pak, ya Allah. Ya. Jadi tadi beberapa pertanyaan dari Pandisan itu saya pikir pertanyaan secara lebih banyak ke persoalan teori-teori secara pembelajaran Ya Pak. di PPG. Ya, Saya Pak. lebih ke mungkin ke kasuistik saja, jadi supaya berimbang. Jadi penerapannya di lapangan seperti apa? Nah, yang pertama saya ingin tanyakan mengenai identifikasi masalah dan klasifikasi masalah. Ya. Di awal pembelajaran bagaimana Anda mengenal siswanya Anda, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan siswa di dalam suatu kelas. Bagaimana mengenal Pak? Bagaimana Anda mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikan siswanya Anda di dalam kelas ketika awal pembelajaran? Klasifikasi. Mengkategorikan. Kan ada siswanya pasti yang pintar, ada yang mungkin ini, ada yang rajin, ada yang. Oh iya Pak, ya awal pembelajaran itu Pak, biasanya saya apalagi kalau misalnya kayak masuk materi baru Pak, saya biasanya bertanya dulu, misalnya pada materi musik, saya biasanya bertanya siapa yang suka musik gitu, atau siapa yang suka berkesenian, biasanya angkat tangan. Siapa yang suka musik, biasanya itu sudah mulai berkurang Pak, yang angkat tangannya sudah mulai berkurang. Terus bertanya lagi, siapa yang suka menggambar, itu dilihat lagi Pak. Jadi kayak pemetaan awal dulu Pak. Saya lihat dulu minat-minatnya dari pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran. Begitu Pak. Iya, kalau untuk minat mungkin bisa dilakukan dengan wawancara atau observasi. Pendekatan juga Pak. Iya. Ya. Biasanya. Tapi kalau untuk yang karakter-karakter yang lain, misalnya personalianya, misalnya kayak kerajinannya mau dilihat, atau dia nakal atau tidak ini, atau dia malas atau tidak ini. Ya, dari proses pembelajarannya Pak. Biasanya kan kalau misalnya contohnya pada ketika saya menerapkan diskusi. Nah, yang diskusi itu biasanya rawan sekali peserta didik yang memang sudah malas dari awal, itu biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada yang rajin. Jadi saya biasanya keliling Pak, lihat-lihat kira-kira siapa di sini yang sifatnya masih pasif di kelompoknya, begitu Pak. Di tahap awal tidak ada cara-cara khusus yang digunakan untuk mendeteksi dari lebih awal, lebih dini tentang siswa-siswanya Anda. Kalau enggak ada Pak, kalau saya tuh lihatnya biasanya pada proses Pak, baru bisa lihat. Kalau di awal itu biasanya masih ke dalam tahap minatnya, hobinya, begitu Pak. Nah, jadi ini saran ya. Jadi supaya identifikasi siswa itu menurut saya dalam pembelajaran itu hal yang paling penting. Dan identifikasinya itu harus lebih dari sejak dini, karena nanti ketika sudah pertengahan baru kita mengidentifikasi, itu sudah kadang solusi yang diberikan sudah telat. Jadi contoh misalnya saya ketika pembelajaran, misalnya selesai pembelajaran saya ngobrol-ngobrol, saya mengenal dari obrolan-obrolan itulah kita kenal karakter secara ininya, apakah ini mungkin bertanya-bertanya ke temannya seperti apa orangnya, itu malas kalau yang seperti itu. Jadi kita bisa tahu ini anak ini rajin atau pintar Pak, maksudnya atau di situ nakal Pak. atau ini.
Misalnya Ya. pada saat proses bahkan sebelum penutup pembelajaran, di situ saya mengobservasi dulu peserta didiknya. Nah, ini kan Pak, biasanya kita apa ya, kayak saya, teman-teman yang lain itu masih sering biasa nongkrong sama siswa. Biasanya kalau saya lihat Ah. memang Pak, dalam proses pembelajaran ada yang malas, apalagi saya kan suka nongkrong sebenarnya di BK Pak. Di situ Kak biasa saya lihat-lihat lagi bagaimana catatan BK-nya ini, terus biasa juga saya tanya-tanya ke temannya begitu pada saat absensi juga Pak. Itu kebetulan baru-baru ini saya ini kan sudah berapa pertemuan ya, itu saya lihat ada memang beberapa peserta didik yang sudah banyak alfanya. Situ saya bertanya lagi, bagaimana peserta didik ini? Apakah hanya di pelajaran saya saja yang seperti ini atau juga di pelajaran lain seperti itu, Pak. Jadi memang tetap ada pendekatan kepada peserta didik, bertanya kepada temannya kah atau memang kepada siswanya itu sendiri, Pak. Ya, itu mestinya dijawab dari tadi. Itu Mi Pak masukku. Itu Jipaku masuk Pak. Maksudnya dalam proses pembelajarannya itu loh Pak sebelum penutupan. Jadi pada saat penutup saya sudah tahu siapa-siapa yang mau saya cari tahu begitu Pak. Oke. Terus lanjut. Ya Pak. Bagaimana ketika Anda ini kan terkait dengan penilaian nantinya. Bagaimana ketika Anda mendapatkan siswa yang dia rajin, pintar, tapi karena mungkin kondisi ekonominya tidak kemudian dia istilahnya jarang masuk kelas karena mungkin dia sekolah sambil bekerja atau kadang seperti apa, itu kebijakan penilaiannya seperti apa? Apakah disamakan dengan tetap menggunakan standar yang ada di RPP atau Anda melakukan kebijakan-kebijakan tersendiri atau ada pendekatan-pendekatan lain atau metode-metode lain yang Anda terapkan? Nah, oke Pak, ini Pak, kalau saya ini kebetulan memang ada siswa yang tahun lalu kayaknya Pak, itu agak jarang masuk ke kelas, ada yang memang karena sakit, ada yang juga karena kebutuhan ekonomi Pak. Nah di situ biasanya kami guru itu bertanya dulu gitu Pak ke wali kelasnya, bagaimana, jadi kayak cross check dulu Pak, cross check ke wali kelas, terus ke BK, biasanya ada juga kunjungan. Sekolah kami biasanya mengadakan kunjungan seperti ini. Terus biasanya kami memberikan pekerjaan rumah begitu. Kalau memang peserta didiknya tidak bisa menghadiri kelas, tapi sebisa mungkin kami memberi motivasi. Kadang juga ada kalau memang peserta didiknya betul-betul kesusahan, biasanya kami ada kayak sumbangan sosial Pak di sekolah itu, ada memang khusus bantuan-bantuan dari kami guru-guru untuk membantu sedikitlah ininya peserta didik, biaya-biayanya meskipun hanya sekecil-kecil aja gitu Pak. Biasanya kalau kayak yang kemarin kalau yang sakit itu biasanya dikontrol juga Pak lewat HP kalau yang sakit kemarin. Kalau yang memang bekerja, yang memang harus bekerja itu biasanya kami kasih keringanan, tapi tetap tidak dilepas Pak. Kami kasih keringanan, tapi tidak dilepas, tetap dikasih tugas, tetap diberi motivasi, belajar, tetap dikawal. Standar penilaiannya tetap diikuti atau dikasih kebijakan seperti pengurangan bobot? Istilahnya pengurangan, misalnya kalau dia harus capaiannya harus sampai di sini dikurangi sedikit, atau tetap mengikuti standar RPP-nya? Kalau saya Pak, kalau bobot sudah saya kurangi, tapi mungkin untuk tugasnya yang mungkin saya agak modifikasi, bagaimana peserta didik itu bisa mengerjakan tugas tersebut di rumah. Mungkin konteksnya sama, tapi bisa dikerjakan di rumah Pak, begitu. Jadi tetap ada ini, tetap bobotnya sama. Oke. Terus lanjut mengenai pembelajaran daring, penyesuaian. Anda kan misalnya telah menyiapkan RPP-nya itu dengan kondisi luring. Untuk kondisi luring, tiba-tiba ada perubahan untuk daring atau berubah lagi dari daring ke luring. Kadang kan seperti itu.
Ya, Pak. berubah-berubah, suasana pembelajaran, siklus Mm-mm. pembelajaran berubah-berubah. Bagaimana Anda melakukan penyesuaian dengan RPP-nya? Dari luring ke daring. Iya, Dan Anda kan dari daring ke luring. yang Anda siapkan kan misalnya Iya, luring, iya, tiba-tiba daring. harus daring. Ya, Pak. Bagaimana Anda menyesuaikan itu, menyesuaikan RPP-nya? Saya lihat dulu Pak, misalnya kayak media apa yang mau saya gunakan untuk terhubung dengan peserta didik. Saya lihat dulu dari peserta didiknya. Kalau memang peserta didiknya itu kan kami tuh menggunakan Google Classroom. Kalau di sekolah kami tuh rata-rata menggunakan Google Classroom. Tapi biasanya saya cross check dulu Pak, apakah peserta didik mampu menggunakan Google Classroom tersebut atau device yang digunakan apakah mendukung untuk menggunakan Google Classroom tersebut. Tapi kalau memang tidak mendukung, biasanya saya menggunakan WA atau di blend Pak antara WA sama Google Classroom Pak. Jadi di situ tetap penyesuaiannya dengan kemampuannya peserta didik yang mana yang bisa didapat Pak. Dilihat juga dari prasarana sarprasnya peserta didik yang bisa didapatkan sebisa mungkin. Pokoknya cari cara sebisa mungkin peserta didiknya bisa masuk mengikuti pelajaran daring. Kalau misalnya dari luring ke daring, Pak. Begitu. Untuk RPP-nya bagaimana? Iya, Pak. Itu Berarti kan tidak sesuai RPP ya? ya maksudnya kan RPP luring ke daring pasti RPP-nya juga berubah, Pak. Iya. Iya. Jadi di RPP itu ada medianya, media ajar misalnya. Media ajarnya pasti berubah kalau luring ke daring. Kalau daring kan sudah pasti sudah menggunakan aplikasi Pak untuk tatap maya itu. Tapi untuk pengerjaannya, untuk tugas-tugasnya otomatis kalau misalnya di sekolah itu saya menganalisis yang ada di misalnya tugas menganalisis Pak. Ini analisis ini ada bendanya. Kalau misalnya di tugas daring itu palingan saya suruh menganalisis benda-benda di sekitar gitu Pak. Kayak apa yang dilewati misalnya paling saya ingat itu waktu menganalisis patung, saya suruh pokoknya cari saja benda 3 dimensi yang ada di rumah, terus analisis metodenya, terus fungsinya dia termasuk fungsi personal atau fungsi fisik atau fungsi sosial, terus dari bentuknya apakah dia imitatif, ya gitu Pak. Iya. Jadi ini saran ya, saran. Yeah. Jadi guru itu harus siap dengan segala kondisi. Yep, Pak. Karena kita belajar teori, misalnya Anda di PPG ataupun di institusi perguruan tinggi belajar waktu di S1 itu, teori itu dipelajari sebagai pemahaman dasar. Tapi praktek di lapangan itu harus fleksibel, harus menyesuaikan ini. Artinya begini, artinya begini, sebagai guru seharusnya Anda menyiapkan dari sejak dini sudah ada 2 model RPP yang Anda siapkan, luring dengan daring sudah ada memang. Jadi ketika terjadi jadi ketika terjadi penyesuaian kondisi itu gampang karena sudah ada dan itu sudah ditawarkan dari sejak awal. Jadi gitu. Itu saran ya. Jadi mestinya itu yang harusnya jadi solusi dari awal. Jadi sudah disiapkan memang dari awal. Ya, oke. Kemudian terkait dengan bagaimana kan guru seni budaya itu kan harus mengajar seni rupa juga, mengajar selain seni tasik ya, mengajar teater, tari, musik, ada 4 poin ya, ada budayanya juga. Jadi misalnya Anda kan musik, toh? Bagaimana Anda ketika harus mengajar praktek tari? Seperti apa kira-kira solusi bagi guru yang tidak punya kemampuan basic untuk menari atau menguasai tari secara ini, kemudian dituntut untuk mengajar itu? Apa solusinya Anda? Seperti apa Anda memberikan solusi untuk ketika terjadi seperti itu? Nah, kalau saya Pak, sebelum masuk ke materi, biasanya saya memanfaatkan media Pak, media kayak YouTube, begitu Pak. Saya lihat-lihat dulu. Terus pada saat pengajaran juga saya tetap menggunakan media YouTube itu sebagai sarana untuk menyampaikan materi Pak. Nanti saya palingan kayak
meng-cross check lagi begitu Pak. Jadi tetap saya lihat saya bantuan YouTube kayak tarian-tarian ini gitu Pak. Pakai YouTube Pak kalau saya Pak biasanya. Tayangan-tayangan banyak sekali Pak, bisa Iya, terus ragam-ragam untuk gerak. praktek materi-materi ajar praktek tari bagaimana? Seperti apa yang Anda lakukan di kelas kalau praktek tari? Tetap memanfaatkan media YouTube itu Pak. Jadi nonton saja. Iya nonton, tapi kan sebelum malamnya itu kan saya sudah latihan juga Pak. Jadi setidaknya menambah pengetahuan saya juga. Kan peserta didik biasanya meskipun lihat YouTube itu tetap saja ada miss begitu, misalnya dari gerakan tangan atau misalnya gitu dari misalnya saya suruh tarian Toraja, mungkin gerakan kakinya sama, terlihat sama, tapi hentakannya beda Pak. Nah di situ saya akan memberi saran gitu. Ini begini lagi. Itu gerakan-gerakan basic yang seperti itu Pak. Yang karakteristik dari tarian tersebut yang saya pelajari. Ada yang gemulai, ada yang pelan, misalnya tari jaipong, dia agak-agak ini saya akan arahkan lagi begini loh. Dia lebih pelan mungkin, dia lebih keras mungkin. Seperti itu Pak. Lebih Itu kepada saja? Iya Pak. Itu saja solusinya? Iya Pak. Jadi ini saran lagi. Jadi banyak sekali saranku ini. Yang tadi toh Pak sama Pak sebenarnya Pak, tapi salah. Jadi sudah betul, artinya Ya. sudah ada solusi, karena menurut saya masih kurang maksimal kalau hanya menggunakan YouTube, karena YouTube itu dia tidak mengajarkan secara detail. Dia kan mengajarkan misalnya kayak Anda kasih tonton dia yang sudah jadi, yang sudah di atas panggung, kemudian bukan dalam kondisi mengajar sebenarnya, itu kondisi pentas yang kita kasih lihat, toh. So ada beberapa solusi, tapi beberapa solusi ini saya mungkin ini sarankan, misalnya kayak bisa menggunakan video tutorial, membuat video tutorial sendiri. Jadi guru mencari orang yang pintar menari, kemudian membuat video tutorial. Gerakannya di syuting, diambil gambarnya per step. Baik ya, bagaimana gerakan tangannya per bagian, bagaimana gerakan ininya per ini, seperti ketika diajar langsung sama orang yang profesional di tari. Ya Pak. Cuma bedanya ya orangnya tidak ada, cuma di syuting gitu. Ya Pak. Atau ya Pak. itu yang diajarkan, kemudian jadi mereka bisa melihat gerakan-gerakan seperti ini loh, gerakan yang seharusnya yang baik dan benar. Nah Pak, gerakan yang seperti itu juga Pak, yang step by step juga ada Pak di YouTube Pak. Memperlihatkan macam-macam gerak beserta namanya juga ada Pak. Ya, tapi perlu di cross check kalau di YouTube, karena belum Pak. tentu Iya yang Pak, melakukan itu orang profesional. Nah itu Pak, itu Pak yang aku bilang, malamnya saya belajar dulu Pak, itu dilihat lagi. Yang begitu kan tentu kan beda kalau memang Anda membuat video tutorial khusus yang Anda yakin bahwa ini orang profesional yang saya ambil gambarnya. Kemudian ini kalau di YouTube kan udah jelas, kadang orang baru belajar juga bikin video tutorial yang gerakan-gerakannya juga sebenarnya salah, gitu. Jangankan tarian, musik juga begitu. Ada yang mengajar piano tapi penjariannya salah, gitu. Kayak begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya di kalau YouTube ya, dan terbatas juga YouTube yang tidak semua ada. Jadi perlu ada solusi seperti itu. Solusi yang kedua ya pakai model. Istilahnya begini, kita memang istilahnya mungkin membayar orang untuk datang untuk mengajar, memperlihatkan gerakan-gerakannya secara langsung, atau mencari asisten misalnya. Kalau di dosen kan biasa cari asisten yang memang menguasai bidang itu. Biasa juga dari siswa Pak, ada juga yang sudah paham. Biasanya saya juga begitu Pak, panggil siswa yang sudah mahir. Itu mestinya mau jawab dari tadi. Selalu telat jawabanmu, selalu muncul di belakang. Oke, langsung kita masuk terakhir ke HOTS.
bagaimana pengetahuan, pemahaman, penerapan, menganalisis, mensistemkan, menilai. Bagaimana Anda yang saya ingin tanyakan pertama, apakah HOTS itu bisa diterapkan untuk semua kondisi? Kondisi maksudnya Pak? Semua kondisi, misalnya persoalan siswanya yang beraneka ragam, persoalan ini apakah HOTS itu bisa diterapkan di semua kondisi? Oh bisa Pak, bisa karena kan HOTS itu sendiri dari C4 sampai C6 Pak. C4 itu menganalisis sendiri sudah masuk ke dalam ranah HOTS Pak. Jadi banyak pilihannya Pak HOTS C4, C5, C6. Kalau semua kondisi saya tanya kasuistik. Bagaimana kalau pandemi? Iya bisa Pak. Ya coba jelaskan. Misalnya kayak kemarin itu proses waktu daring, saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk menganalisis benda-benda sekitar. Ini saya ambil lagi contoh yang tadi Pak, yang patung, yang seni rupa itu saya pokoknya kalau memang dilarang keluar, itu kan dilarang keluar, saya suruh lagi di sekitarnya gitu Pak. Cari saja benda 3 dimensi di sekitarmu dan analisis dia fungsinya apa, bentuknya apa, termasuk non figuratif kah atau imitatif, seperti itu Pak. Jadi mengaitkan dengan yang di sekitarnya saja Pak, menganalisis seperti itu. Bagaimana kalau kondisinya di suatu daerah, contoh misalnya daerah-daerah terpencil yang jaringannya, akses internetnya tidak bagus, atau siswa-siswanya di sana banyak yang kondisinya kurang mampu, yang tidak ada HP-nya, tidak ada ininya, seperti apa? Itu kemarin itu Pak, waktu kan kebetulan ada juga peserta didik kami yang seperti itu, yang memang terkendala di device-nya nggak ada atau memang berada di tempat yang tidak ada jaringan. Nah biasanya kami itu mengutus wali kelas atau guru BK untuk membawakan materinya Pak, materi ajarnya begitu Pak. Biasanya dikunjungi Pak, ada kunjungan rumah Pak. Berarti nanti persoalan materi, persoalan ini akan beda-beda ya? Diberikan berbeda? Sama antara Pak. Yang sama materinya? Sama Pak, sama. Cuman cara mengumpulkan mungkin yang beda Pak, menyesuaikan saja dengan kondisinya peserta didik. Jadi kalau misalnya daring itu waktu itu saya suruhnya memvideokan, terus mengupload di Google. Tapi kalau misalnya yang memang jauh atau tidak ada device itu saya suruh tulis saja Pak. Misalnya patung tinggal gambarkan aja dia patung apa gitu, misalnya bentuk apa, terus fungsinya apa begitu. Terus diberikan kepada saya Pak bukunya gitu. Jadi menganalisis dalam bentuk tertulis. Oke. Kemudian terkait dengan media pembelajaran atau model pembelajaran dan metode. Coba sebutkan metode-metode yang Anda tahu atau model pembelajaran yang Anda ketahui, model dan metode yang Anda ketahui. Kalau metode itu yang sering digunakan di kelas itu pengamatan, diskusi. Nah, untuk seni sendiri itu dekat dengan demonstrasi dan drill. Ada juga tutor sebaya. Nah, untuk model pembelajaran kooperatif, ada juga model pembelajaran PBL, ada juga yang problem based learning atau berdasarkan masalah, ada juga PJBL, ada juga discovery learning, gitu Pak. Ada juga yang games. Oke, apa bedanya model pembelajaran dengan metode pembelajaran? Nah, kalau dia model pembelajaran itu sudah mengemas metode itu Pak. Jadi metode itu ada di dalam modelnya. Jadi model pembelajaran kan ada sintaks-sintaksnya tuh Pak. Nah di dalam sintaks itu terdapat metode, misalnya saya pada bagian PBL, saya kan menggunakan PBL Pak di sini. Di situ ada pada bagian pengumpulan informasi. Nah di situ ada metode diskusi Pak. Dalam sintaks pengumpulan informasi tersebut ada metode diskusi di dalamnya. Terus pada sintaks klarifikasi masalah, di situ ada
metode pengamatan, Pak. Itu. Oke, jadi intinya model pembelajaran lebih luas, Iya, Pak. kemudian metode lebih Metode di khusus. dalamnya, Pak. Tapi perbedaan mendasarnya itu kalau metode itu dia punya langkah-langkah yang sudah paten harus diikuti. Kalau model pembelajaran itu masih langkah-langkahnya bisa penyesuaian, bisa berproses, Iya. bisa dikreatifkan lah kalau model pembelajaran. Tapi kalau metode, misalnya Sudah menggunakan ada. metode diskusi, itu sudah Iya, jelas tahap-tahapnya, Iya. sudah jelas langkah-langkahnya. Seperti itu langkah-langkah yang harus di ini. Jadi itu Iya, Pak. perbedaan mendasarnya sebenarnya. Iya, Pak. Oke. Terus model guru yang ideal menurut Anda? Model guru yang ideal itu menurut saya yang guru yang memesona, Pak, yang bisa, yang bukan hanya pengetahuan pedagogikalnya atau profesionalismenya yang luas, tapi juga mampu menyenangkan, mampu memulai pembelajaran dengan menyenangkan, Pak, mampu memahami karakteristiknya peserta didiknya, mampu terus kemampuan sosialnya juga ada, terus apa lagi tuh, Pak? Itu, Pak. Mampu tahu juga ini perkembangan teknologi, Pak. Gitu. Oke. Jadi apakah persoalan sikap istilahnya begini, personalia guru, karakter guru itu dia misalnya kan ada guru sekarang kan ada guru yang secara etika ya, secara attitude yang misalnya kayak sekarang kan banyak memang ya dia gagah misalnya fashionnya ini pintar kemudian tapi suka melecehkan atau suka ini ada kasih istilahnya down ya. peserta didiknya begitu, Pak. Jadi kayak ada istilahnya secara etikanya dia mungkin suka gombal-gombal siswanya atau apa. Ya, Pak. Kenapa itu, Pak? Yang saya tanya kan tadi kan tidak dibahas itu persoalan etikanya, persoalan ininya. Apakah menurut Anda etika juga termasuk? Masuk, Pak. Mestinya Anda Kemampuan sebut. kepribadian sosial. Ya, kalau masuk ya mestinya Anda sebut. Tadi Pak, aku sebut ke Pak. Tidak, kalau sosial itu ya berarti dia kemampuan berinteraksi, kemampuan ini bukan persoalan etika. Ya, Pak. Beda lagi Siap, kalau Pak. persoalan ini. Ya, Pak. Oke, terus selama ini Anda menerapkan PTK atau tidak setiap pembelajaran dalam materi pembelajaran? Anda selalu menerapkan PTK atau hanya ketika disuruh sama sekolah untuk membuat PTK? Gimana, Pak? Aduh. Persoalan PTK, penerapan tindakan kelas, apakah selama ini Anda kadang melakukan sendiri PTK atau hanya Pak. ketika diminta oleh sekolah? Tidak, Pak. Kalau kan guru juga butuh, Pak, meskipun tidak disuruh sama sekolahnya, Pak. Oke. Ya, saya pikir itu saja. Saya lebih ke pertanyaan kasuistik ya. Jadi kalau pas lama, jadi menurut saya guru itu bukan cuma pintar secara materi pendidikan, tapi lebih penting kalau guru saya persoalan penerapan sebenarnya, persoalan kasuistik, bagaimana dia cerdas, kreatif dalam mengelola situasi pembelajaran. Iya, Pak. Itu yang intinya situasi pembelajaran. Banyak orang jago lahir dari guru-guru yang bukan basicnya pendidikan, tapi karena dia pintar mengelola situasi dalam pembelajaran, itu dia menciptakan juga siswa-siswa yang hebat. Jadi banyak juga guru yang pintar secara teori-teori pendidikan, tapi di lapangan prakteknya dia tidak berhasil membuat menguasai siswa kelas. Siswa didiknya sampai pintar gitu. Ya, Pak. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi teori dalam
pendidikan itu ya sebagai acuan saja dasar. Iya, Pak. Atau jadi tidak selalu itu yang akan diterapkan. Sebenarnya Iya. bisa saja Anda Iya. kembangkan dari yang model HOTS misalnya, Anda ada penyelesaian tersendiri, itu guru cerdas itu yang seperti itu. Iya. Bisa saja dengan metode-metode yang Anda gunakan model pembelajaran ini, Anda menciptakan model pembelajaran yang berbeda. Tidak mesti harus menggunakan Iya. model pembelajaran yang sudah ada. Iya, Pak. Gitu. Guru memesona nih, Pak. Iya, tergantung situasi di lapangan. Oke, saya kira itu saja. Makasih, Saya pikir Hijrah sudah menjawab berbagai hal dengan cukup bagus, ya. Cukup. Itu saja, ya. Terima kasih. Saya kembalikan Terima kasih ke Pak Faisal. Pandesan. Ya. Hampir lulus lah, hampir. Hampir. Ipa. Jadi terima kasih ya Pak Faisal, sudah saya kira cukup panjang tadi pertanyaan-pertanyaan. Sudah menghampirkan lulus, Pak. Saya kira itu menambah juga wawasan bagi Ibu Nur Hijrah sehingga hampir lulus. Ya, saya kira silakan Ibu Hijrah untuk apa namanya? Stop record. Melanjutkan aktivitas ya, dan berdoa ya. Berdoa tentunya ya, stop record ya. Stop record. Kemudian berdoa dan ya semoga kita